Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Hairunisa dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang teladan, ada baiknya Anda mengetahui sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia untuk pengetahuan umum. Bahasa yang awalnya dikenal sebagai bahasa Melayu ini telah dibentuk dan diresmikan sebagai bahasa pemersatu bangsa, diresmikan 1 hari setelah Hari Proklamasi bersamaan dengan konstitusi. Ejaan yang digunakan masyarakat Indonesia hari ini adalah PUEBI yang diberlakukan sejak tahun 2015 lalu hingga sekarang. Namun, masih banyak masyarakat yang belum beralih dari ejaan lama yaitu EYD. Antara PUEBI dan EYD memang tidak jauh berbeda isinya. Hanya saja PUEBI dianggap lebih modern karena latar belakang pembaharuannya yang mengikuti perkembangan zaman. Untuk lebih jelasnya, perkembangan sejarah bahasa Indonesia itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, ejaan Van Ottosgen, ejaan Suwandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan LBK, ejaan yang disempurnakan, yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak terbentuk dengan sendirinya, namun merupakan pemisahan dan perkembangan dari bahasa Melayu. Anda pasti sudah mengetahui bahwa Indonesia dan Melayu lekat hubungannya, hampir mirip. Bahkan hingga saat ini masih ada beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu. Namun, imperialisme bahasa ini ditangkis dengan mendirikan bahasa sendiri. Nama tersebut merupakan nama yang sering kita disebut dengan Indonesia atau bahasa Indonesia. Penamaan bahasa Indonesia bermula seiring dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, di mana salah satu isinya menyebutkan berbahasa yang satu, yakni bahasa Indonesia. Hal ini juga menjadi upaya penghapusan kesan imperialisme yang mengambilnya dari bahasa Melayu, masih dianggap sebagai bahasa negara Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia mulai terlihat dari masa ke masa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan bentuk kata singkatan bahasa Indonesia terus bertambah. Yang kedua, meningkatnya jumlah penggunaan istilah dari bahasa asing dalam surat kabar. Peran pers dan media massa sangat besar dalam perkembangan bahasa, karena melalui berita disebar kepada masyarakat, berbagai istilah dan kata-kata baru mulai diperkenalkan. Seperti hujat, kroni, konspirasi, arogan, KKN, proaktif, provokator, dan istilah-istilah lain yang sebelumnya tidak digunakan dan tidak pernah digunakan. Sejak saat itu, masyarakat mulai menggunakan istilah, ungkapan, kalimat, dan kata-kata yang resmi milik Indonesia. Beberapa istilah yang digunakan memang sudah ada sejak lama, namun masih jarang dipakai, hingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa bahasa Indonesia memiliki kata-kata yang banyak. Selanjutnya yaitu sejarah ejaan bahasa Indonesia. Berikut ini kronologi perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari awal hingga saat ini. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Diterbitkan pada 1901 yang masih disebut sebagai bahasa Melayu dan menjadi pedoman ejaan pertama yang resmi, disusun oleh Charles A. Van Ophuijsen dan dari Belanda, berserta Engku Sultan Makmur Nawawi dan Muhammad Taim Sultan Ibrahim. Yang kedua yaitu ejaan Suwandi. Menggantikan ejaan Van Ophuijsen, pedoman ejaan Suwandi
atau ejaan Republik diresmikan pada 19 Maret 1947 sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan. Disusun oleh Mr. Raden Suwandi yang pada saat itu menjabat sebagai Materi Pendidikan Pembaruan. Terdapat pada penggunaan diftong dari OE menjadi U dan dari apostrof menjadi huruf K atau tidak dituliskan. Yang ketiga ada ejaan pembaruan. Berdasarkan usulan Muhammad Yamin agar ejaan Suwandi disempurnakan, maka diadakanlah Kongres Bahasa Indonesia II pada 1954. Pembaruan dipimpin oleh Pijono dan E. K. Topo yang berisi pembuatan standar satu huruf, penghapusan tanda hubung untuk kata yang satu makna, dan merubah ejaan diftong. Namun sayangnya pedoman ejaan ini tidak diresmikan. Yang keempat, ejaan Melindo. Melindo adalah akronim dari Melayu dan Indonesia. Pedoman ejaan ini disusun pada 1959 dengan bekerja sama antara Indonesia dan Persekutuan Melayu atau Malaysia. Isinya tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaharuan. Pedoman ejaan ini dibentuk agar menyertakan ejaan antara dua negara. Namun lagi-lagi pedoman ejaan ini gagal diresmikan. Selanjutnya yaitu kelima, ejaan LBK. LBK yaitu singkatan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Bisa dibilang ejaan ini adalah lanjutan ejaan Melindo yang gagal diresmikan. Panitia penyusunnya masih sama, yaitu gabungan antara Indonesia dan Malaysia, dan isinya tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaharuan. Huruf vokalnya yaitu I, U, E, S, O, A, serta ada istilah asing yang diserap seperti sastra ekstra. Selanjutnya yang keenam adalah ejaan yang disempurnakan. Anda mungkin familiar dengan pedoman EYD ini. Pedoman ejaan ini berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Pedoman ini menjadi yang paling lama digunakan, serta paling lengkap mengatur kaidah bahasa Indonesia, seperti bahasa serapan, pemakaian kata, penempatan tanda baca, pemakaian huruf kapital, pemakaian letak miring, dan penyebutan huruf E. Yang terakhir yaitu ejaan bahasa Indonesia nomor 7. Populer dengan istilah PUEBI atau singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2015 dan resmi menjadi pedoman ejaan yang baru. Ejaan ini menyempurnakan EYD seiring dengan berkembangnya seni, teknologi, dan pengetahuan, sehingga pemakaian bahasa Indonesia perlu diperluas. Bahasa Indonesia awalnya dikenal dan tidak dapat dipisahkan dari bahasa Melayu. Bahkan pedoman ejaan resminya pun mengandung bahasa Melayu. Meskipun pedoman ejaan yang dibuat berdasarkan kerjasama Indonesia dan Melayu tidak jadi diresmikan, namun Melayu akan tetap melekat pada sejarah bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Apabila perkataan yang benar itu datangnya dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.